Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya, Pastor Posinus Gula OWC. Pada kesempatan ini saya mau menjawab satu pertanyaan umat. Pertanyaannya begini, Romo, saya AN, seorang Katolik sejak bayi. Keluarga saya juga Katolik semua. Setelah besar saya menikah secara Islam, karena istri saya seorang Islam. Nama istri saya adalah SN. Kami menikah secara Islam tanpa dispensasi dari otoritas gereja Katolik. Pada saat itu, orang tua SN yang menghendaki agar kami menikah secara Islam. Dalam perjalanan waktu, kami dikaruniai seorang anak bernama TN. Kemudian menyekolahkan anak kami di sekolah Katolik dari TK hingga SMA. Pada waktu SMA, atas kemauannya sendiri, TN dibaptis Katolik. Pada saat anak kami TN ikut persiapan sakramen penguatan, istri saya SN yang tadinya beragama Islam mau menjadi Katolik. Dia pun ikut katekumenat selama 1 tahun. Setelah ikut prosedur masuk Katolik selama 1 tahun, akhirnya istri saya dibaptis Katolik. Romo, apakah perkawinan kami dulu itu yang kami langsungkan secara Islam diakui sah secara Katolik? Atau kami harus menikah ulang? Romo, saya agak bingung karena ada yang bilang bahwa ketika istri saya sudah masuk Katolik, maka perkawinan secara Islam itu otomatis sah secara Katolik. Apakah benar demikian? Lalu bagaimana caranya agar kami mendapatkan surat nikah Katolik? Terima kasih, Romo. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana jawaban saya terhadap pertanyaan dari saudara kita AN ini? Marilah kita ikuti. Bapak AN yang baik, terima kasih atas pertanyaan ini. Kita patut bersyukur karena istri tercinta SN dan buah hati Anda TN dibaptis Katolik. Dalam ajaran gereja Katolik, baptis itu kita perlukan untuk keselamatan kita dan juga merupakan pintu bagi kita menerima sakramen-sakramen dalam gereja Katolik. Hal itu bisa kita baca di dalam kitab hukum kanonik Kanon 849. Jawaban kami berikut ini semoga memperteguh pasutri AN dan SN bersama anak mereka TN untuk setia dalam iman dan ajaran gereja Katolik. Bagian pertama, perkawinan tidak sah, harus disahkan. Sangat jelas bahwa perkawinan AN dan SN yang dilangsungkan secara Islam tidak sah menurut ajaran gereja Katolik. Sebab saat itu AN telah dibaptis Katolik. Oleh karena itu, AN terikat dengan aturan dan hukum gereja Katolik. Hal itu bisa kita baca di dalam kitab hukum kanonik, Kanon 11. Pada saat menikah, AN seharusnya menikah secara Katolik, sementara SN beragama Islam, yang juga terikat dengan aturan dan hukum Islam. Dalam hukum gereja, perbedaan agama antara calon pasutri menjadi halangan perkawinan. Hal itu bisa kita baca di dalam Kanon 1086. Namun gereja Katolik memberi kemungkinan solusinya, yakni pihak Katolik meminta dispensasi nikah beda agama kepada Bapak Uskup atau kepada Romo Vikaris Jenderal atau kepada Romo Vikaris Episkopal Teritorial. Akan tetapi dispensasi nikah beda agama ini akan diberikan jika pihak Katolik memenuhi persyaratan fundamental, yakni dia berjanji bahwa dengan sekuat tenaga menjauhi bahaya meninggalkan iman Katolik. Ia juga berjanji bahwa semua anak yang akan lahir dibaptis secara Katolik dan dididik dalam ajaran Katolik, bukan dalam agama non-Katolik. Hal itu bisa kita baca di dalam kitab hukum kanonik Kanon 1125. Ketika menikah, AN tidak mengikuti 2 aturan gereja Katolik. Yang pertama, AN tidak meminta dispensasi atas nikah beda agama kepada Bapak Uskup atau kepada Romo Vikaris Jenderal atau kepada Romo Vikaris Episkopal Teritorial. Kedua, AN tidak menikah secara Katolik, yakni tidak di hadapan pastor paroki atau pastor atau diakon yang diberi delegasi dan 2 orang saksi. Akibatnya perkawinan yang dilangsungkan AN secara Islam itu tidaklah sah menurut gereja Katolik. Mencermati penjelasan di atas, maka AN mesti mengesahkan perkawinannya dengan SN. Prosesnya sangat gampang dan sederhana.
AN dan SN datang ke pastor paroki untuk meminta pengesahan perkawinan secara Katolik. Istilah umumnya adalah konvalidasi perkawinan. Oleh karena SN atau istri telah dibaptis Katolik, maka AN, suami yang sudah duluan Katolik, tidak perlu meminta dispensasi atas nikah beda agama kepada Bapak Uskup, atau kepada Romo Vikaris Jenderal, atau kepada Romo Vikaris Episkopal Teritorial. Proses konvalidasi ini silakan konsultasikan langsung ke pastor paroki Anda. Bagian kedua, akibat baptisan, apakah mengesahkan perkawinan? Kita perlu memahami dua hal terkait kasus perkawinan yang ditanyakan oleh Bapak AN ini. Pertama, perkawinan AN suami dan SN istri tidak bisa otomatis dianggap sah karena istri SN sudah dibaptis Katolik. Sebab saat menikah, AN beragama Katolik, sementara SN masih beragama Islam. Keduanya menikah tidak secara Katolik, tetapi secara Islam. Padahal AN karena sudah dibaptis Katolik, wajib menikah sesuai aturan gereja Katolik. Tetapi kewajiban ini tidak diikuti oleh AN, sehingga perkawinannya tidak sah. Kedua, jika pasutri sama-sama non-baptis, kemudian dibaptis. Lain halnya jika saat menikah, AN dan SN sama-sama beragama Islam dan menikah secara Islam. Ketika keduanya sama-sama dibaptis Katolik, maka otomatis perkawinan mereka sah secara Katolik, sejak dilangsungkan secara Islam itu. Pendeknya, perkawinan mereka tidak perlu disahkan kembali secara Katolik. Bahkan oleh karena baptisan yang mereka terima, maka perkawinan mereka diangkat oleh Tuhan Yesus ke martabat sakramen. Hal itu bisa kita baca di dalam kanon 1055. Hanya kematianlah yang memisahkan keduanya. Hal itu bisa kita baca di dalam kanon 1141 dan juga di dalam Injil Markus bab 10 ayat 7-9 dan di dalam Injil Matius bab 19 ayat 5-6. Bagian ketiga, pencatatan perkawinan. Setelah AN dan SN melakukan pengesahan atau konvalidasi perkawinan secara Katolik, keduanya akan menerima surat perkawinan atau dalam bahasa Latin, testimonium matrimoni, yang dikeluarkan oleh paroki tempat perayaan perkawinan. Berita pengesahan perkawinan mereka juga dicatat dalam buku perkawinan di paroki di mana keduanya dibaptis secara Katolik. Jika perkawinan mereka yang dilangsungkan secara Islam belum dicatatkan di Disduk Capil, kini kesempatan bagi mereka mencatatkan perkawinan mereka yang telah disahkan secara Katolik ke Disduk Capil. Saudara-saudariku yang terkasih, itu saja jawaban saya terhadap pertanyaan dari saudara kita AN ini. Tuhan memberkati kita semua.